Hamil di luar nikah, bab 22. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Elsa turun ke lantai bawah, mengenakan pakaian yang rapi untuk pergi kuliah. Setelah tiba di lantai bawah, Elsa menghentikan langkahnya. Kemana ya si Randy? Biasanya jam segini dia sudah duduk di meja makan. Gak ada Randy, rasanya lantai bawah terasa sepi. Kemana ya dia? Ucap Elsa sambil matanya mencari keberadaan Randy. Elsa berjalan menuju jendela untuk melihat apakah mobil Randy masih terparkir di halaman atau tidak. Untuk memastikan apakah Randy masih ada di dalam rumah atau sudah pergi. Mobilnya nggak ada, berarti dia sudah pergi, ucap Elsa. Elsa melihat ke arah meja makan. Di atas meja makan ada segelas susu dan sebuah piring yang tertutup rapat. Dan setelah Elsa membuka penutup piring, dilihatnya roti bakar tampak sangat lezat. Dan di sampingnya ada sebuah surat. Sebelum berangkat kuliah, jangan lupa sarapan dulu. Aku pergi ke Cafe One, membantu para pekerja di kafe untuk menyambut ulang tahun berdirinya Cafe One yang ke-20. Kalau kamu punya waktu, jangan lupa datang ya. Surat dari Randy. Randy itu orangnya sangat baik. Dia tidak pernah dendam meskipun aku selalu bersikap kasar padanya, ucap Elsa dalam hati sambil membaca surat dari Randy. Ada sedikit penyesalan yang Elsa rasakan. Elsa duduk di meja makan, kemudian makan sarapan yang ada di atas meja. 10 menit kemudian ponsel Elsa berdering menandakan pesan masuk. Elsa membuka ponselnya, tertulis pesan dari Kevin. Sayang, aku sudah menunggumu di depan. Chat Kevin. Elsa segera bangkit dari meja makan, kemudian berjalan keluar menuju halaman rumah untuk menemui Kevin. Dan seperti biasa, Elsa pergi ke kampus bareng Kevin. Yanti, Yani, saya akan pergi ke kampus. Lanjutkan pekerjaannya. Jangan lupa hias kafe ini secantik mungkin, ucap Randy. Oke, siap Pak Bos, ucap para pekerja. Oke, semangat ya kerjanya, ucap Randy kemudian pergi meninggalkan kafe dan pergi kuliah. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, mata kuliah sudah selesai. Jalan yuk ke mall, ucap Vina yang masih duduk di bangku. Aku gak bisa, Vin, kepalaku pusing banget. Aku mau pulang terus istirahat, ucap Elsa sambil bangkit dari tempat duduk dan berjalan untuk keluar ruangan. Elsa berjalan dengan sempoyongan. Vina mengikuti Elsa dari belakang. Elsa berjalan dan menabrak meja yang ada di hadapannya. Kamu pusing banget ya? Kok sampai jalannya nabrak-nabrak gitu? Ucap Vina. Kepalaku pusing banget, Vin. Mataku penuh kunang-kunang, ucap Elsa. Ya sudah, aku antarin kamu pulang ya, ucap Vina. Gak usah, aku sudah pesan taksi online kok, ucap Elsa. Vina hanya mengantar Elsa sampai di depan kampus. Sebenarnya Vina ingin mengantar Elsa sampai rumah, tapi Elsa bersikeras tidak mau diantar karena tidak mau merepotkan Vina. Hai, Randy, aku boleh nggak bantuin kamu menghias Cafe One? Kamu ingat nggak, setiap tahun aku yang membantu kamu merias kafe ini menjadi sangat cantik, ucap Karina untuk mengingatkan Randy pada kenangan mereka berdua. Terima kasih, tapi kamu tidak usah membantu aku,
Aku tidak mau merepotkan kamu, ucap Randy. Gak merepotkan sama sekali, aku senang bisa membantu kamu, ucap Karina sambil menatap mata Randy. Vina, panggil Kevin dan menghampiri Vina. Ada apa ya? Ucap Vina datar. Lu tahu nggak Elsa di mana? Tanya Kevin. Oh, Elsa, tadi dia dijemput sama suaminya. Nggak tahu mau pergi kemana. Aku pergi dulu ya, Vin. Bye, ucap Vina kemudian pergi meninggalkan Kevin. Kenapa Elsa pergi dengan Randy? Mereka mau pergi kemana? Apakah Elsa sudah tidak marah lagi dengan Randy? Ucap Kevin dalam hati. Rasa cemas, takut kehilangan Elsa menyelimuti hatinya.